Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada sebuah cahaya tersembunyi di balik wudhu yang dilakukan oleh seorang muslim saat hendak melaksanakan ibadah salat. Karena wudhu termasuk dalam rukun wajib yang harus dilakukan sebelum menunaikan kewajiban. Siapa yang menyangka jika selama ini wudhu yang juga memiliki sejumlah tata cara tersebut memiliki nilai-nilai tertentu yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang. Apakah memang benar apabila seseorang melakukan wudhu dengan tepat maka itu akan menjadi cahaya bagi dirinya di kemudian hari? Menjelaskan bahwasanya Nabi pernah berkata jika nanti saat berada di hari pembalasan maka umatnya sendiri akan mudah dikenali. Salah satunya karena memancarnya sejumlah cahaya dari tubuhnya. Ternyata hal tersebut karena wudhu yang selama ini dilakukan oleh seorang muslim. Untuk hal tersebut juga ada berbagai pendapat dari ulama berkaitan dengan cahaya yang muncul dari air wudhu ini. Cahaya di balik wudhu, contohnya saja ada yang beranggapan bahwasanya saat berwudhu jangan dilap atau dihilangkan. Cahaya yang dimaksudkan itu bukan melekat pada benda air melainkan dampak dari wudhunya. Ia menjelaskan bahwasanya pengertian wudhu tidak hanya membersihkan pada bagian fisik dari seorang hambanya saja, melainkan juga dari bagian fisik serta dalam atau dengan kata lain disebut toharoh. Maka kata Nabi bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu maka jatuh pula kotoran-kotoran dan kotorannya jatuh dosanya hilang. Ia dengan tegas menekankan bahwasanya ini termasuk dalam cahaya yang dimaksudkan oleh air wudhu yang tersembunyi, serta belum banyak diketahui oleh banyak orang. Contohnya saja apabila seseorang sebelumnya sempat membuat hal-hal yang tidak baik dengan tangan atau anggota fisik lainnya. Kemudian ia bersihkan dengan air wudhu, maka dari itu hal tersebut dianggap dapat melunturkan dosa atau perbuatan tidak baik yang sebelumnya dilakukannya. Apalagi jika dirinya setelah berwudhu langsung membaca doa tobat, maka hal tersebut akan lebih baik untuk dilakukan. Wudhu yang seperti itu juga membersihkan luar dan dalam bagi diri seseorang, tidak ada hubungan berkaitan dengan dilap atau dikeringkan. Kemudian keutamaan dan manfaat berwudhu, tidaklah Allah memerintah sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan di belakangnya. Demikian pula di balik perintah wudhu, di samping sebagai prasyarat salat dan beberapa ibadah lain, wudhu memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikabarkan dalam hadisnya, berkat wudhu, kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Tak heran, usai berwudhu dan salat sunat 2 rakaat, seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis berikut. Tidaklah seorang pun dari kalian yang mendekati wudhunya, kemudian berkumur, menghirup air, dan melepaskannya, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama air. Kemudian, tidaklah ia membasuh wajah sebagaimana yang diperintahkan Allah kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah ia mencuci kedua tangannya hingga siku kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung jari-jarinya. Kemudian, tidaklah ia mengusap rambutnya kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian, tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga 2 mata kaki, sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan telapak kaki akan keluar dari ujung jari-jarinya bersama air. Kemudian, tidaklah ia berdiri dan mengucap hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuknya, kemudian salat 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan, orang yang tidur dalam keadaan suci, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, didoakan dan dimintakan ampunan oleh malaikat, sedangkan doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Siapa saja yang bermalam dengan keadaan suci dalam syiar yang suci, maka 1 malaikat bermalam bersamanya dalam syiar tersebut. Dan tidaklah dia terbangun 1 saat pun di waktu malam kecuali malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, Fulan." Sebab, ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang tidur juga digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang memiliki beberapa belenggu. Namun, jika ia terbangun dan berwudu, maka belenggu-belenggu tersebut akan terlepas. Malahan, apapun yang hajat dan keinginannya akan terkabul. Demikian yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang laki-laki dari umatku di mana salah seorangnya bangun malam dan membawa dirinya untuk bersuci.
sementara dia terbelenggu beberapa belenggu, kemudian berwudu. Ketika berwudu membasuh kedua tangannya, terlepaslah satu belenggu. Ketika berwudu membasuh wajahnya, maka terlepaslah belenggu lainnya. Ketika berwudu mengusap kepalanya, maka terlepaslah belenggu lainnya. Ketika membasuh kedua kakinya, maka terlepaslah belenggu berikutnya. Kemudian, Rabb berfirman kepada mereka yang ada di balik hijab, "Lihatlah hambaku ini, ia mengatasi dirinya, apapun yang diminta hambaku itu kepadaku maka permintaan itu untuknya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sementara dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa wudu dapat mengangkat derajat seseorang, dengan catatan, wudu tersebut ditunaikan dengan sempurna. Pernah suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa yang membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu, ya Rasul." Beliau melanjutkan, "Menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin, bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi, memperbanyak langkah ke masjid, dan menanti salat setelah salat. Itulah ribat." Hadis riwayat Muslim. Maksud ribat di sini adalah benteng dari musuh. Lebih istimewa lagi, ketika seseorang berwudu dan masih dalam keadaan memiliki wudu sebelumnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan, 10 kebaikan telah menanti orang yang berwudu dalam keadaan belum batal wudu. Siapa saja yang berwudu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Bahkan, terang dan tidaknya wajah seorang hamba pada hari kiamat, salah satunya ditentukan pada kebiasaan wudunya di dunia. Wudulah yang memberikan bekas pada wajah dan tangannya. Dan bekas itu akan jelas terlihat, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk melebihi bagian tubuh yang dibasuh pada saat berwudu. Demikian seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, pernah pada suatu ketika, Nuaim ibnu Abdullah mendapati Abu Hurairah sedang berwudu di belakang masjid. Terlihat ia mengangkat kedua lengan atasnya. Kemudian, Abu Hurairah menghadap kepada Nuaim dan mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah Al-Gur dan Al-Muhajjalun karena bekas wudu. Siapa saja yang mampu memanjangkan gurnya maka lakukanlah." Hadis riwayat Ahmad. Para ahli bahasa mengatakan, pada asalnya yang dimaksud gur adalah warna putih yang ada pada kening kuda. Sedangkan muhajjal adalah warna putih yang ada pada kedua tangan dan kakinya. Sehingga cahaya yang terlihat pada bekas wudu pada hari kiamat disebut dengan gur dan muhajjal. Artinya, cahaya itu diserupakan dengan warna putih pada kuda. Sebab, bagian kening, tangan, dan kaki yang biasa dibasuh saat wudu